Bu Tendri. Hari ini kita akan melanjutkan siaran langsung bersama dengan si Balung. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, hari ini Bu Tendri akan menjelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala, khususnya bagi siswa-siswi yang baru masuk di kelas 1 SDN Balangsari 10. Baik, mari kita mulai. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan artinya pandangan, wiyata artinya pendidikan, dan mandala artinya tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala bisa kita artikan sebagai sikap menghargai lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Nah, apa saja sih unsur-unsur dalam Wiyata Mandala itu? Yang pertama, sekolah. Sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, ada guru dan orang tua yang harus saling bekerja sama. Yang ketiga, ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang keempat, ada warga sekolah yang saling menjunjung martabat dan citra diri. Dan berikutnya adalah sekolah dan warga sekitar yang saling mendukung. Berikut ini adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah berfungsi untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sekolah berfungsi untuk pengelola pendidikan siswa dalam PBM, serta sekolah berfungsi untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Apa sih ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu? Yang pertama, cirinya adalah ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib, kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Berikutnya tentang prinsip sekolah Wiyata Mandala. Yang pertama, ada 9 prinsip untuk sekolah Wiyata Mandala yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Jadi sekolah merupakan tempat untuk memberikan bekal hidup. Yang kedua, institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi ada pendidik, yaitu guru di sini, serta ada peserta didik. Yang ketiga, lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Pelayanan yang diberikan oleh sekolah bagi peserta didik, baik pendidik kepada peserta didik harus adil dan merata. Yang keempat, lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi di sekolah itu adalah tempat untuk mengembangkan bakat dan minat kalian anak. Yang kelima, sekolah merupakan lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Selain mengembangkan intelijensi, juga potensi-potensi yang lain yang ada di diri kalian akan dikembangkan di sekolah. Yang keenam, memberikan perhatian untuk mengembangkan berbagai kemampuan, misalnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan emosional, kemampuan sosial, dan berbagai kemampuan yang harus kalian miliki untuk bekal hidup. Yang ketujuh, prinsip sekolah adalah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Jadi sikap dan watak yang baik akan dikembangkan di sini, sedangkan sikap dan watak yang kurang baik akan diminimalkan. Yang kedelapan adalah wahana untuk pendewasaan diri. Jadi diharapkan dengan kalian bersekolah, kalian akan menjadi seseorang yang dewasa. Yang kesembilan, prinsip sekolah yaitu sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Berikutnya, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi sesama warga sekolah. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Tidak hanya dibuat, tetapi harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan.
Yang keempat, penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Jadi siswa yang bermasalah tidak dibiarkan, tetapi harus dilakukan penyuluhan. Yang kelima, penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Dalam hal ini kalian akan mendapat penyuluhan dan pembinaan sebagai upaya ketahanan sekolah untuk menghadapi dunia global. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan dan ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Yang ketujuh, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang kedelapan, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita akan mempelajari tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang kepala sekolah. Apa sih yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah? Yang pertama yaitu melaksanakan program-program yang telah disusun. Jadi kepala sekolah memiliki program-program yang harus dilaksanakan. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah. Dalam hal keputusan apapun, kepala sekolah wajib mengadakan musyawarah baik dengan dewan guru, tenaga pendidikan kependidikan, komite sekolah maupun dengan wali murid atau masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu menerbitkan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil. Pertemuan ini bisa dengan tenaga pendidik maupun kependidikan, bisa dengan komite sekolah, atau mungkin dengan masyarakat, bahkan juga peserta didik. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan penunjang ketahanan sekolah. Jadi berikutnya, tahap atau upaya-upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan. Nah, mungkin nih ya, kalian tidak sengaja melakukan atau melanggar peraturan yang ada di sekolah. Nah, ini dia upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan. Yang pertama, menambahkan pihak yang terlibat. Misalnya kamu bertengkar sama temanmu. Nah, pihak sekolah yang melakukan pendamaian antara kamu dan temanmu, tapi jangan sampai bertengkar ya. Yang kedua, membatasi area tempat terjadinya aksi. Misalnya kamu berkelahi dengan temanmu, area sekitar bukan malah dikerumuni oleh teman-teman, tetapi harus dibatasi areanya. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan, misalnya penjaga sekolah atau mungkin satpam yang ada di sekolah kalian. Yang kelima, mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan pihak luar. Apakah mungkin di sini ada pihak luar yang mengkompori kejadian tersebut atau tidak? Yang keenam, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Nah, ini tugasnya guru baik guru kelas ataupun guru bimbingan konseling ya. Jadi saat kamu melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada di sekolah, namamu akan tercatat dalam buku bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, akan ada sanksi saat kalian melakukan pelanggaran peraturan di sekolah. Kamu akan mendapat sanksi, baik itu sanksi misalnya misalnya kegiatan sosial, misalnya menyapu kelas, membersihkan halaman, mungkin seperti itu, atau mungkin menyalin beberapa tugas yang harus kalian lakukan lebih banyak dari teman kalian. Baik anak-anak, ini tadi penjelasan dari Bu Gendri sekilas tentang wawasan wiata mandala ya. Untuk lebih jelasnya kamu mungkin bisa menanyakannya melalui komen
ya, atau mungkin melalui WA pribadi ke diri kalian, atau mungkin akun sosial media yang dimiliki SDN Banyuwangi Sekti. Baik, sudah diakhiri sampai di sini. Akan dilanjutkan dengan materi berikutnya tentang kepramukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Sidi. Sampai bertemu anak-anak di live Si Baluh Oke berikutnya. Sampai jumpa. Secara langsung apa sudah? Terus ya? Kita nggak bisa Enggak Pak. Tetap langsung aja, nanti kita langsungnya bolak-balik nanti. Nggak tahu ini Nanti jeda batal. apa gimana. Nanti batal kan? Gitu. Ha. Iya kan? Apa diakhiri dulu? Masa diakhiri nanti live lagi. Ya wis, nggak apa-apa kalau diakhiri. Ya wis.